Selamat datang di channel Rebahin. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe channel Rebahin untuk mendapatkan info dan review film terbaik. Rumah produksi Falcon Pictures mengumumkan bahwa film biopik Buya Hamka tayang lebih cepat dari jadwal sebelumnya. Film biopik tersebut akan tetap tayang untuk merayakan Hari Lebaran 2023, tapi lebih cepat 1 hari. Film Buya Hamka bakal tayang pada 19 April mendatang. Film yang diproduksi Falcon Pictures bersama Star Vision ini diarahkan oleh Fajar Bustomi lewat naskah yang ditulis Alim Sudjo bersama Cassandra Masati. Vino G. Bastian mendapat peran sebagai Buya Hamka, adapun istri dari Buya Hamka akan diperankan oleh Laudia Cynthia Bella. Selain mereka berdua, film ini bertabur bintang seperti Doni Damara, Ayu Laksmi, Rifnu Wikana, Reza Rahadian, Anjasmara, Martino Leo, Matias Mucus, dan Doni Kusuma. Film Buya Hamka adalah sebuah film biografi yang mengangkat kisah nyata perjalanan seorang tokoh inspiratif Indonesia bernama Buya Hamka. Buya Hamka yang memiliki nama panjang Haji Abdul Malik Katim Amrullah adalah sosok wartawan, penulis, pengajar sekaligus politikus. Beliau juga dikenal sebagai ketua pertama MUI dan tokoh Muhammadiyah yang mendapatkan gelar pahlawan nasional. Film Buya Hamka ini akan terbagi dalam 3 volume yang berdurasi total selama 7 jam. Film ini fokus menceritakan kehidupan sosok Buya Hamka dari kecil hingga dewasa. Pada volume pertama, film ini mengisahkan periode ketika Hamka menjadi pengurus Muhammadiyah di Makassar dan berhasil memajukan organisasi tersebut. Setelah keberhasilannya, Buya Hamka diangkat menjadi pemimpin redaksi majalah Pedoman Masyarakat sehingga membuat ia dan keluarganya harus pindah ke Medan. Namun, pengangkatannya sebagai pemimpin tersebut membuat ia mulai berbenturan dengan kepentingan Jepang hingga membuat medianya harus ditutup karena dianggap berbahaya. Kehidupan keluarganya pun juga terguncang ketika salah satu anak mereka meninggal dunia. Selain itu, usahanya mendekati Jepang membuatnya dianggap penjilat dan dimusuhi, sehingga ia pun diminta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pengurus Muhammadiyah. Pada volume kedua, film ini lebih fokus menceritakan usaha perjuangan Hamka setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Pada masa ini, Indonesia masih dibayangi ancaman agresi kedua dari tentara sekutu. Hal inilah yang membuat Hamka berkeliling ke seluruh pelosok demi menyiarkan pentingnya persatuan antara masyarakat, tokoh agama, dan pihak militer Indonesia. Namun upaya tersebut justru membuatnya terkena tembakan. Untungnya Hamka selamat. Buya Hamka pun kemudian pindah ke Jakarta dan mendirikan Al-Azhar. Namun Hamka difitnah terlibat dengan usaha pemberontakan pada Soekarno sehingga membuatnya ditangkap dan dipaksa untuk menandatangani surat pengakuan. Hamka pun berhasil bertahan dan mendapatkan hikmahnya dengan membuat kitab yang paling berpengaruh dalam pendidikan Islam, Tafsir Al-Azhar. Sementara itu, untuk volume ketiga, penonton akan mengikuti masa kecil Hamka hingga tumbuh besar di Maninjau, Sumatera Barat. Pada masa ini, ia sudah menunjukkan minat pada tradisi dan sastra, hingga mengabaikan pendidikannya di pondok pesantren. Minatnya ini bertentangan dan berbenturan dengan sang ayah dan semakin meruncing ketika sang ibunda memilih bercerai dengan ayahnya. Hamka pun tumbuh dengan jalan yang dipilihnya sendiri untuk pergi belajar ke Mekah dan naik haji dengan usahanya sendiri. Selama belajar di Mekah, Hamka mulai berorganisasi, menemukan sistem manasik haji dan mendapatkan misi terbesar dalam hidupnya, yaitu membangun Islam di Indonesia. Di tengah perjuangan untuk meraih tujuannya itu, Hamka pun bertemu dengan Siti Raham, seorang perempuan yang menjadi inspirasi terbesar dalam hidupnya, hingga akhirnya Hamka menikahinya. Buya Hamka menjadi film biopik termahal yang pernah diproduksi Falcon Pictures, yaitu mencapai 70 miliar. Nominal ini mengalahkan film Bumi Manusia yang sebelumnya disebut sebagai film termahal dengan biaya produksi sebesar lebih dari 50 miliar.